Saya akan membuat serangkaian video yang mana video ini lebih mengambil sudut pandang untuk membantu para pemula-pemula yang baru kenal saham. Karena di zaman sekarang ini zaman over information kalau menurut saya. Jadi terlalu banyak informasi yang masuk justru itu bisa berakibat kurang baik juga. Karena untuk para pemula, kalau over information, maka akan membuat mereka menjadi penuh lah isi kepalanya. Jadi bingung harus mulai dari mana. Nah, serangkaian video ini saya buat beberapa seri sehingga bisa bermanfaat untuk para pemula. Harus mulai dari mana nih? Saya baru mulai saham. Seperti itu. Jadi pembahasan yang pertama kali ini adalah tentang modal trading, ya. Modal trading itu sebaiknya berapa, ya kan? Terus motivasinya ya semua sih ya pasti sama ya, cari duit. Tapi duit itu bukan hal yang utama, ya, bukan hal yang utama. Motivasi Anda untuk menjadi seorang trader ataupun seorang value investing di saham itu motivasinya harus lebih daripada sekedar uang, ya. Nah, kita ke modal terlebih dahulu. Nah, untuk modal seperti apa? Nah, yang pertama adalah pastikan Anda tidak punya utang yang lebih besar daripada seluruh harta Anda saat ini. Itu dulu. Kalau Anda punya utang percuma. Anda punya utang yang besar, Anda trading saham, tidak ada guna. Ya, nah, Anda tidak akan, kemungkinan besar Anda tidak akan menghasilkan apapun, bahkan Anda malah bisa makin dalam terseret oleh hutang, karena Anda akan mengalami loss yang cukup besar di saham. Anda memulainya dalam kondisi tidak tenang. Anda memulainya dalam kondisi dan ambisi yang begitu besar dengan tujuan untuk melunasi hutang. Itu bahaya. Ya, jadi hindari hal seperti itu. Anda kalau dalam kondisi punya hutang banyak, udah deh, fokus aja ke hutang dulu. Nah, terus saya punya hutang, Pak. Tapi cicilannya sebaiknya, nah, berapa? Ya, cicilannya tidak lebih besar daripada 30% income Anda. Boleh punya utang, boleh, tapi Anda sanggup bayar cicilannya. Tidak lebih besar daripada 30% income Anda. Itu dulu. Ya, income Anda misalnya 10 juta, ya cicilannya 3 juta. Berarti Anda masih ada 7 juta bisa untuk konsumsi dan syukur-syukur masih ada ekstra untuk saving. Ya kan? Kalau sudah berkeluarga, saran saya adalah harus punya asuransi kesehatan yang cover seluruh keluarga. Pak, saya punya asuransi kesehatan, tapi dari kantor, misalnya gitu. Kalau untuk pribadi belum ada. Gimana Pak? Ya, no problem. Yang penting ada yang bisa cover untuk seluruh keluarga. Karena amit-amit nih ya, kita kan nggak mau kejadian buruk terjadi. Ya, kita loss di trading, terus terjadi resiko kesehatan, nah nggak ada duit kan, kacau balau. Seperti itu. Mulailah dengan modal yang tidak lebih besar daripada 10% aset Anda. Misalnya aset Anda saat ini 1 miliar. Nah, berapa modal tradingnya? Ya maksimal 100 juta dulu. Seperti itu. Amit-amit nih 100 jutanya habis. Anda ya nggak nggak kolaps amat, masih ada 900 kan begitu. Ya, jadi itu dulu. Jadi kalau misalnya aset Anda 500 juta, ya 50 juta aja. Ya, dengan catatan Anda nggak punya utang yang lebih besar daripada harta Anda saat ini, kemudian Anda cicilannya juga kurang dari 30% income, ya kan? Anda sudah berkeluarga dan tercover dengan asuransi kesehatan. Kalau single gimana Pak? Wah ya enak Pak, santai aja kalau single, ya kan? Kan nggak perlu punya asuransi kesehatan cepat-cepat, ya kan? Yang penting Anda bebas hutang ataupun hutang Anda masih bisa Anda bayar lah, seperti itu. Nah yang terpenting itu adalah punya alasan kuat untuk trading selain mendapatkan profit atau uang. Jadi 15 tahun yang lalu, 15 sampai 20 tahun yang lalu, ketika era sosmed belum sekencang seperti sekarang, ketika informasi belum semurah saat ini dan sebombastis saat ini, di mana informasi itu begitu mudah kita bisa dapatkan, bahkan sampai hoax pun jauh lebih banyak daripada informasi yang sebenarnya. Ya, 15-20 tahun yang lalu itu kan BlackBerry, Yahoo Messenger, Facebook juga belum ada 20 tahun yang lalu, ya.
Jadi apalagi Instagram, apalagi TikTok, apalagi YouTube, ya kan belum ada. Jadi orang-orang yang terjun ke dunia saham atau trading itu saya perhatikan punya alasan yang kuat, lebih kuat daripada uang. Ya. Jadi 15-20 tahun yang lalu itu orang-orang kalau ditanya kenapa sih trading saham? Kenapa sih trading saham? Misalnya gitu ya. Mereka jawabnya itu uang bukan yang terutama loh. Mereka jawabannya adalah bisnis apa Pak yang cuman buka laptop, enter enter enter, klik 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 bisa dapat duit. Wah, pada saat itu, ya kan? Itu alasan mereka terjun ke dunia trading. Mereka mau punya usaha yang tidak perlu tempat yang terlalu besar. Mereka mau punya usaha yang tidak perlu pusing cari customer. Mereka mau punya usaha yang tidak perlu pusing dengan kompetitor. I am the king of myself. I have full control of my money. Saya adalah raja atas diri saya sendiri. Saya punya kontrol yang penuh terhadap uang saya. Itu alasan-alasan yang sering saya dengar dari para senior-senior saya pada saat itu, kenapa terjun ke dunia trading. Kalau sekarang itu beda. Sekarang ini alasannya justru, oh mau kaya secepat-cepatnya Pak. Rusak Pak. Kena kena brainwash konten ini. Kena brainwash konten sosmed yang flexing-flexing itu. Zaman 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, mana ada flexing-flexing. Saya ingat 15 tahun yang lalu itu yang flexing yang paling keren waktu itu, Maserati Pak, mobil. Wah, itu saya sangat mengidolakan beliau pada saat itu. Karena pada saat itu beliau, saya nggak perlu sebut nama ya. Pada saat itu beliau merupakan salah satu kontraktor saham. Jadi kalau you mau gerakin harga saham ke level mana, pakai dia deh. Ya, ya. Mantep tuh. Flexingnya beliau Maserati, mobil Maserati. Dan itu pada saat itu udah wah banget. Ya, wah banget. Bukan seperti sekarang Lamborghini lah, inilah, itulah. Dan itu dibombardir terus ke kita setiap hari. Orang flexing ini, flexing ini, flexing ini. Ya, kan? Nggak mungkin dong di sosmed itu orang posting yang jelek-jelek kan siapa yang mau nonton, siapa yang mau lihat. Pasti flexing itu kan yang bagus-bagus. Yang begitu. Posting itu yang bagus-bagus. Itu yang bikin brainwash kita sekarang saat ini. Di mana trading, alasan utama trading adalah mau cepat kaya. Itu tidak kuat. Ya. Jadi itu modal trading saham seperti itu tadi definisinya, kalkulasinya, dan Anda harus punya motivasi yang jelas, visi misi yang jelas. Trading itu mau ngapain sih? Kalau cuma uang ya sama bisnis apapun mah cari profit, cari uang. Cuma apa nih? Anda lihat aja biografi orang-orang kaya. Mereka melakukan bisnis itu kenapa? Ya kan? Kenapa? Bukan bukan sekedar karena uang. Itu. Ini modal yang paling utama bagi Anda untuk terjun ke dunia trading. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.